ketika berhadapan langsung, dia langsung marah-marah gitu. Kunaon maneh ngeganggu anak-anak kula? Anak kula mah sejana ka maneh teh nulung. Kan lewat jalan situ lagi tuh ya, ban bocor. Mau perjalanan di daerah mau masuk Cijulang. Sampai mobil box 2 bocor. Dan mobil saya bocor, berarti jadi kayak yang rundingan, bocornya itu langsung bocor. Kompak. Kerasukan katanya, kerasukan. Saya samperin, wah tiba-tiba dia lagi gini, wah kayak ngamuk gitu, ngamuk. Dan saya lihat, ya itu mah sampai saya merinding ya ngelihat sosok SPG yang cantik gitu sampai keluar taring. Nggak ada rumah penduduk, nggak ada, ya nggak. Tiba-tiba ada nenek-nenek. Tiba-tiba ada nenek, secara logika aja itu nenek-nenek keluar dari mana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Malam Mencekam sekalian. Kita ketemu lagi nih. Saya Yudi dan tim masih berada di seputaran Pantai Pangandaran, ya, tepatnya di Pantai Timur. Nah, saat ini saya sudah berada di sebuah kafe dan resto, namanya The Joe Sunrise. Tempatnya asik, oke buat nongkrong, buat nyantai. Menunya juga nggak kalah, variasinya banyak banget. Jadi teman-teman sekalian nih, kalau mampir ke Pangandaran jangan lupa ke Pantai Timur, karena bisa langsung nongkrong di tempat The Joe Sunrise. Pokoknya menyenangkan lah. Nah, teman-teman Sobat MM sekalian, di sini saya juga mau kembali menginformasikan kepada teman-teman bahwa Malam Mencekam hadir selalu setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Dan jamnya itu jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa catat hari dan jamnya biar Anda nggak ketinggalan dengan video-video yang cukup horor dan menyeramkan tentunya. Pastinya hanya di Malam Mencekam. Nah, langsung saja kali ini saya sudah kehadiran seorang narasumber, yaitu Kang Jo ya. Ya. Assalamualaikum Kang Jo. Waalaikumsalam. Nah, Sobat MM, nah Kang Jo ini adalah ownernya, pemilik langsung dari The Joe Sunrise. Jadi ya bolehlah nanti sekaligus ketemu dengan Kang Jo ya. Ya mau minta diskon atau apa terserah lah ya. Pokoknya silaturahmi yang terpenting lah dengan Kang Jo. Ya. Nah, Kang Jo di sini akan mengisahkan cerita pengalaman pribadinya yang tidak kalah horor dan mencekam. Seperti apa ceritanya? Kita akan ngobrol dulu nih dengan Kang Jo. Nah, Kang Jo, itu kisah malam hari ini nih yang mau Kang Jo ceritakan nih, benang merahnya seperti apa nih Kang Jo? Apa nih? Jadi ceritanya saya waktu terikat kerja ya, kerja itu sampai berantakan gitu. Bikin sebuah event. Bikin sebuah event dari salah satu produk rokok ya. Jadi titiknya dari Garut sampai ke Pangandaran gitu. Tapi malah acaranya berantakan. Ya, malah berantakan. Oh, kacau itu gitu. Ada gangguan-gangguan. Ya, gangguan-gangguan, kayaknya ada gangguan-gangguan yang makhluk-makhluk astral gitu yang gitu. tidak diharapkan. Yang tidak diharapkan gitu. Oke, Kang Jo, tahan dulu ceritanya, nanti mungkin kita akan mulai lagi dari awal. Oke, Sobat MM sekalian, dan kita juga akan memberikan kenang-kenangan untuk teman-teman yang menjadi narasumber di Malam Mencekam, yaitu sebuah kaos yang bisa dipakai untuk nongkrong atau jalan-jalan. Mang Ei, kaosnya Mang? Wah, Mang Ei ini main lempar aja nih kaos ini. Nah, ini kenang-kenangan dari kita, eksklusif hanya untuk narasumber. Nah, ini nanti kita akan kasih ke Kang Jo sebagai kenang-kenangan, tapi bukan sekarang Kang Jo. Nanti setelah selesai acara saya akan serahkan ya Kang Jo ya.
Ya. Nah, sekarang kita kembalikan ke Mang Ei. Mang Ei, tangkap. Oke. Thank you Mang Ei ya. Nah, kita langsung dengan Kang Jo nih, sobat MM sekalian. Nah, Kang Jo, itu awal ceritanya dan tahun berapa itu terjadi? Kira-kira tahun 2010-an lah ya. Kira-kira tahun 2010-an kita itu event Serbu Pasar, nama eventnya Serbu Pasar. Serbu Pasar dari titik Garut sampai Pangandaran, Lingkar Selatan. Lingkar Selatan. Iya. Dan di situ saya merasakan hal-hal yang nggak wajar lah gitu. Dari perjalanan saya itu mulai titik dari Garut menuju ke Tasikmalaya gitu. Oh, berawalnya di Garut ya? Awalnya dari Garut dulu. Itu berapa orang tuh berangkat? Siapa aja tuh? Itu kalau kendaraannya 7 mobil, 7 kendaraan. Kalau orangnya kayaknya krunya itu ada kurang lebihnya 30 orang lah. 30 orang. Itu terdiri dari bagian apa aja? Talent, artis, SPG, dan dari orang-orang sponsor ya. Iya. Nah, di situ saya awalnya dari Garut menuju ke Simpang Karangnunggal. Ke pasar Simpang Karangnunggal awalnya. Dan saya menuju ke pasar Sodong Hilir. Sodong Hilir. Dari situ saya udah merasa, dari pasar Simpang Karangnunggal itu saya udah merasa ada hal-hal yang nggak wajar. Itu sebelum berangkat ada aja gitu. Firasatnya yang nggak benar gitu. Entah kunci ban nggak ada gitu. Pas mau berangkat tiba-tiba ban yang depan kempes gitu, mobil kru. Dan disitulah akhirnya ya udah selesai, semuanya udah fix ya, kita lanjutlah perjalanan. Perjalanannya itu memang lewat hutan ya, soalnya dari Simpang Karangnunggal itu lewat Cipatujah ke gunung, ke hutan gitu. Jam berapa itu? Itu berangkat itu habis asar lah, habis asar. Sore ya? Sorean ya. Nah, dari perjalanan itu kita udah merasa hal-hal yang nggak aneh, udah ada kucing lewat kan, menurut itu wah ini sial nih mitosnya ya. Gitu ya. Sampai lah berhenti aja dulu, pelan-pelan jangan terlalu cepat. Akhirnya kita lambat aja, yang penting selamat gitu. Cuman nah kebetulan pas perjalanan itu hujan turun gede, hujan lumayan cukup gede hujan. Makanya kita kan takut jalan licin gitu, kita kan pelan ngerayap gitu kan. Soalnya jalannya itu banyak taikan, turunan gitu kan. Mau ke perjalanan ke Sodong Hilir itu. Dan tiba-tiba saya terhenti perjalanan dengan pohon roboh itu ngehadang jalan, melintang di jalan. Ya, melintang di jalan, dan akhirnya saya kebingungan tuh untuk evakuasi si pohon yang ngelintang di jalan itu kan. Saya sampai bingung, saya nunggu orang di tengah hutan, nggak ada orang gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk evakuasi pohon itu, untuk semua kru turun bergotong royong itu, nyingkirin itu si pohon yang tumbang itu. Kiri kanan kosong tuh, kosong, hutan bener ya, hutan bener, nggak ada rumah penduduk, nggak ada, itu di tengah hutan, penerangan pun nggak ada. Sama saya udah terevakuasi tuh pohon. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan, dan akhirnya saya letih tuh. Dan tiba-tiba saya melihat di perjalanan itu, di tengah hutan, yang saya bingungkan lagi, ada
pandai besi, api itu yang lagi bikin besi aja golok gitu. Akhirnya saya berhentilah di situ, udah sambil rest dulu soalnya tadi saya udah kecapean. Akhirnya saya untuk memutuskan untuk berhenti dulu di situ, istirahat dan ngopi dulu. Dan di situ orangnya nggak banyak. Di situ tuh ada, kalau nggak salah orang yang kerja di Pandai itu ada 3 orang. Yang satu mukul, yang satu bikin apinya gitu. Saya liatin aja gitu kan. Akhirnya saya ditawarin ngopi tuh. Akhirnya saya ngopi dulu. Ini perjalanan masih jauh, Pak. Masih jauh, lumayan cukup jauh ke Sodong Hilir itu di tengah. Setelah beres dari istirahat ya di situ, akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalanan gitu. Melanjutkan perjalanan. Mobil itu semuanya ada 7 mobil. Saya leadernya, saya di depan. Dan saya itu pas pertama saya naik ke mobil, awal berangkat dari tempat Pandai Besi itu, saya udah perasaan juga udah hujan gede ya Pak ya, hujan gede, gimana ini, udah pelan aja lah perjalanan, udah jangan ngebut. Saya instruksikan ke rekan-rekan, ke kru semua, kita pelan perjalanan. Akhirnya kita pelan jalan, sampailah ke lokasi gitu kan. Ke lokasi itu saya sekitar jam 5-an lah, jam 5-an saya ke rumah singgah kan. Semua talent, artis itu kan semua ada di rumah singgah. Semua kita udah sampai tuh. Nah, setelah kita sampai di rumah singgah, artis sama talent SPG di situ itu manggil saya. Om, sini om, katanya. Om, tadi waktu kita perjalanan di hutan lihat cewek nggak? Lihat nenek-nenek nggak? Katanya. Nenek-nenek di mana? Di tengah hutan. Ah, yang bener aja. Saya itu kan di paling di depan kan. Saya nggak sama sekali nggak ngelihat gitu kan. Terus saya tanya lagi sama si orang produksi dari tim kita gitu, yang di belakang di mobil. Memang katanya, saya lihat mobil yang kan ketiga itu, mobil talent itu ada deretan ketiga. Memang ngelihat itu mobil, cuman mobil itu perjalanannya nggak ngelihat naikin orang kan, cuman ngelihatnya pelan aja mobil itu. Dan memang kita jalannya nggak ngebut, memang pelan karena kondisi hujan lebat kan. Akhirnya saya bertanya, benar itu lihat nenek-nenek? Saya bilang sama SPG itu, iya om. Cuman di situ saya selama sama saya kan di satu mobil kan gitu kan. Waduh, yang saya kagetkan kok sampai dinaikin ke dalam mobil, padahal itu kan hutan. Ya kan, oke lah kalau misalkan kita manusiawi peduli lah ya, ya Pak ya, peduli, kita saling sama manusia itu tolong menolong ya kan. Cuman lihat dulu di mana itu tempatnya, lokasinya di mana. Itu kan di tengah hutan, nggak ada rumah penduduk, nggak ada, ya nggak. Tiba-tiba ada nenek-nenek. Tiba-tiba ada nenek. Secara logika aja itu nenek-nenek keluar dari mana? Ya, rumah nggak ada. Rumah nggak ada. Jauh dari perkampungan. Kiri kanan hutan. Udah. Kondisi hujan. Iya, oke lah kan, ya udahlah, kita mah sejak baik lah. Masa sih kita orang baik, masa kita akan dijahatin gitu kan? Saya mengambil gitu. Cuman yang saya putuskan, saya sebagai leader di rombongan itu, dan saya memutuskan habis sholat maghrib, saya bilang sama kru semua ngeyasin. Acara yasinan semua. Akhirnya nurutlah semua kru dari SPG, artis semua yasinan, semua ngeyasin. Dan setelah beres kita itu ngeyasin, beres sholat maghrib, beres yasinan, dan tiba-tiba kedengar suara jeritan di kamar SPG itu. Dan ada yang ngampirin si SPG itu, om tolong om, Siska itu katanya kerasukan, katanya kerasukan. Saya samperin, wah tiba-tiba dia lagi gini, wah
kayak ngamuk gitu, ngamuk. Dan saya lihat ya itu mah sampai saya merinding ya ngelihat sosok SPG yang cantik gitu sampai keluar taring. Taring loh, keluar taring dan dipegang itu sampai 10 orang yang megang. 10 orang yang megang tangannya, dipegang kakinya. Dia berontak. Akhirnya saya kan bingung, saya nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya memutuskan untuk saya bertanya ke warga gitu kan, ke situ. Akhirnya ke yang punya rumah saya minta tolong. Ada sesepuh nggak di sini Pak yang bisa? Oh ada. Akhirnya saya nyari orang yang pintar, orang sesepuh yang tahu gitu kan. Akhirnya pas saya ketemu, akhirnya saya memutuskan diantar oleh warga ketemu sesepuh. Dan sama sesepuh itu saya baru cerita sedikit, saya bilang gini, Pak, saya ini punya acara besok untuk di pasar. Dan saya tiba-tiba itu kru saya kerasukan Pak. Dan si bapak itu kayak yang tahu, kamu lewat hutan ya katanya gitu. Langsung menebak gitu ya? Langsung menebak gitu, berarti dia tahu gitu kan. Iya Pak, betul Pak, saya bilang saya lewat hutan itu, nggak tahu hutan apa itu. Pokoknya perjalanan saya dari Simpang Karangnunggal ke Sodong Hilir, masih di Kabupaten Tasikmalaya. Oh iya tahu, ayo ke sana. Akhirnya saya memutuskan berangkatlah dengan si bapak itu ke rumah. Dan di dalam perjalanan itu si bapak itu kan ketika mau masuk ke rumah si rumah singgah itu, si bapak itu udah kayak yang mau berantem gitu kan, dia udah turun begini. Kayak ada yang berantem aja gini, miring-miring gitu. Itu sebelum masuk. Belum berhadapan berarti? Belum berhadapan dengan orang yang kerasukannya itu. Masih di luar lah. Masih di luar rumah. Dia udah kayak nantang ribut aja gitu. Pas dorong pintu aja pelan aja gitu kan. Pelan, akhirnya dia begini masuk, akhirnya pas ketika berhadapan langsung dia langsung marah-marah gitu. Kenapa kamu gitu kan mengganggu perjalanan anak-anak saya gitu kan. Kunaon maneh ngaganggu anak-anak kula. Anak kula mah sejana ka maneh teh nulung cenah. Aya maneh aya di leuweung ditaekeun ku anak-anakan kaula. Kunaon maneh ngaganggu ka dieu? Anak kaula keur erek arusaha. Nah, saya teh diem we di belakang si bapak itu teh ya. Akhirnya si bapak itu langsung gini kan, yang dipegang itu pertamanya dipegang si ibu jari kakinya dia ya, jempol kaki, ambil kepalanya langsung disep, robah langsung si mukanya, cuman kayak yang bingung. Yang tadinya itu seremnya saya Seperti bingung. apa seremnya itu? Bertaring kayak harimau, kayak lodaya. Kalau kata si bapak itu lodaya katanya. Dia taring, keluar taring dan alisnya itu ke sini. Naik ke sini alisnya. Lodaya katanya. Ketika sama si bapak itu udah diobatin dan sama langsung tahu ngeluarin apa gitu si bapak ya. Tiba-tiba itu gordeng-gordeng di dalam rumah itu kayak ada angin di dalam. Wah, pintu yang tadi bekas masuk itu tiba-tiba nutup sendiri, brang. Gitu kan. Wah, sampai ini ya akhirnya netral gitu, cuman saya dikasih wejangan sama si bapak itu terus gitu aja ya, kita berdoa aja, minta aja munajat kepada Allah katanya gitu. Terus ngobrol-ngobrol, akhirnya saya mah minta ya supaya besok acara saya mah berjalan dengan lancar aja gitu Pak. Saya besok acaranya besok jam 8 pagi, mudah-mudahan gak ada apa-apa yang saya minta gitu. Dan pada akhirnya ketika beres lah itu, akhirnya si SPG itu sembuh. Dan besoknya acara itu saya sampai berantakan, nggak cukup di malam itu. Kunaon maneh ngaganggu anak-anak kula? Anak kula mah sejana ka maneh teh nulung. Aya maneh aya di leuweung ditaekeun
tiba-tiba itu gordeng-gordeng di dalam rumah itu kayak ada angin di dalam. Wah. Apalagi ya yang saya ambil hikmahnya, apalagi kalau kita nggak bacain Yasin dulu. Ya. Gimana kalau misalkan kita langsung kejadiannya itu jam 12 malam. Kita mau minta tolong ke siapa? Sedangkan itu kan di kampung orang. Ya. Itu segimana repotnya gitu kan kalau kejadian kerasukannya itu jam 12 malam. Mau cari orang yang pinter susah ngebangunin orang gitu. Kirain udah gitu ya. Om kirain udah selesai lah. Cukup di situ. Udah normal lah. Udah normal, udah. Dan pagi-paginya acara semakin kacau. Dan di acara itu dari pihak vendor itu kan kita itu jual beli rokok kan ya. Jadi beli rokok 1 bungkus kasih kupon 1 untuk yang 1 buat dipegang, yang 1 buat diundi gitu kan. Nah, yang 1 tiba-tiba ada sosok ibu-ibu lagi. Yang suruh ngambilin hadiah. Dia pemenangnya. Si ibu itu pemenangnya. Dan tiba-tiba si ibu itu yang nyuruh ngambilin sama orang kru kita ini, kru kita. Suruh ngambilin hadiahnya. Ketika dia ngambil hadiah dan tiba-tiba si penonton itu curang katanya. Ini curang sampai ribut, kacau itu. Kenapa curang? Curang karena kata asumsi dari si penonton ini kecurangan itu, ini hadiah kok dapatnya sama produk rokok itu juga. Kru itu juga. Dan saya akhirnya untungnya di situ, wah itu udah kacau, saya jadinya dikejar-kejar wartawan. Dan untungnya ada Kapolsek datang menetralkan ya. Tiba-tiba. Dan yang saya jadi bingung lagi, si ibu-ibunya itu nggak ada. Yang nitip hadiah itu kan dia itu kan pemenangnya. Ya. Nah di situ saya jadi bingung. Akhirnya saya harus berurusan dengan wartawan karena saya takut ini acara saya diekspos kan, karena acara saya nggak sukses, berantakan tuh. Dan akhirnya saya putuskan semua hadiah itu di pinggir ada masjid, saya sumbangkan aja ke masjid gitu. Soalnya saya itu memang saya real, itu saya nggak ada unsur nipu apalagi kecurangan, saya nggak. Saya itu lagi benar-benar lagi usaha gitu. Yang cuma tapi di mata si pengunjung bahwa itu seolah-olah kayak permainan. Ya kayak permainan. Yang ngambil justru kru saya sendiri gitu. Berarti seolah-olah permainan. Ya permainan gitu, kayak permainan. Padahal itu nggak tahu gimana juga. Ya. Saya juga sempat menyalahkan kru kami sendiri kan. Kenapa kamu mau disuruh ngambil? Dan dia cukup bilang, saya juga nggak tahu katanya, kok saya tiba-tiba ada di stage pegang magicom. Si kru pun nggak sadar. Kalau dia udah di atas. Dia itu udah nggak sadar, dia di posisi dia udah ada di stage udah nggak sadar. Sadarnya ketika ribut aja. Baru dia sadar ini ada apa. Dan dia langsung mencari sosok si ibu-ibu itu yang pemenangnya itu. Yang nitip tolong ambilin hadiah. Yang nitip, nih tolong ambilin hadiah. Dia tunggu karena dia saksinya gitu. Dia saksi ya, yang kuncinya di dia. Bahkan dia mah cuman ketitipan gitu kan. Dan sampai sore, sampai acara bubar, nggak nongol ibu-ibu itu. Dari mana ibu-ibu nggak itu? Ada ya, nggak ada. Iya. Apa itu, mungkin itu juga merupakan satu gangguan? Mungkin juga. Gangguan juga. Mungkin dia belum puas dengan kita. Mungkin iya kan kata si bapak yang pintar itu. Yang bapak yang pintar itu dia di hutan itu ada kerajaan katanya. Dia merasa keganggu mungkin oleh kendaraan saya yang kendaraan tim konvoi itu. Banyak kan lewat hutan. Kita nggak permisi, mana saya tahu. Dan kalau memang saya tahu itu tempat itu ada keramat gitu kan, mungkin saya permisi apapun gitu kan saya nggak tahu. Nah setelah itu
Saya kan beres acara tuh kacau balau tuh acara ya. Udah berantakan. Saya pulang. Pulang otomatis lewat jalan situ lagi tuh. Lewat jalan situ lagi saya dengan hati mah aduh. Tapi saya permisi gitu kan. Semoga Udah ada pelajaran ya. Soalnya saya udah mendapat pelajaran, saya permisi. Akhirnya saya lewat jalan situ lagi dan akhirnya kan saya harus acara titik terakhir saya di Pangandaran. Dan dari Simpang Karangnunggal dari Simpang Karangnunggal, Sodong Hilir terus ke Pangandaran. Nah, saya pulangnya lewat selatan lagi tuh. Lewat selatan lagi, kirain ya udahlah gitu. Nah, ketika di perjalanan juga saya udah kan lewat jalan situ lagi tuh ya. Lewat jalan situ lagi jadi ban bocor. Mau perjalanan di daerah mau masuk Cijulang. Ban bocor itu sampai mobil box 2 bocor. Dan mobil saya bocor berarti jadi kayak yang rundingan bocornya itu langsung bocor. Kompakan gitu, kayak yang kompakan. Ban bocor, 3 mobil terhalang perjalanan. Soalnya saya juga kan harus menuju titik akhirnya di Pangandaran. Saya harus ngecek lagi. Soalnya saya harus ngelihat ke Penyu lagi, ke Pangandaran untuk titik Penyu berikutnya ya kan. Nah, setelah itu saya lama tuh untuk evakuasi bannya itu tuh. Setelah perjalanan saya jalan lagi tuh. Udah beres jalan sampailah di Pangandaran. Nah, di Pangandaran saya merasa tenang. Kalau di Pangandaran namanya di kampung saya sendiri kan. Saya kirain udah nggak ada apa-apalah gitu. Ternyata ya gangguan itu datang gitu. Datangnya ke saya. Datang lagi ke saya lewat mimpi itu. Lewat mimpi katanya. Dia marah besar kata. Sama saya marah besar. Di mimpi lewat mimpi itu katanya gini. Katanya, kamu lain kali kalau lewat ke tempat orang itu permisi kek katanya. Jangan seenaknya. Marah gitu kan. Bikin orang berisik katanya. Orang terganggu katanya. Saya sampai terbangun tuh, dengan terbangunnya mimpi saya itu, saya ingat petuah dari si bapak yang itu. Iya. Yang awalnya yang pintar itu. Oh iya benar, berarti kok kirain udah cukup, berarti dia masih dendam sama saya. Gitu kan. Apakah padahal saya udah merasa saya udah minta maaf. Saya udah minta maaf dan saya itu sebetulnya saya juga nggak ngeganggu mereka gitu. Kamu lain kali kalau lewat ke tempat orang itu permisi kek. Saya sampai terbangun tuh, saya ingat petuah dari si bapak yang itu. Nah, Kang Jo gini, dari pengalaman yang Kang Jo ceritakan tadi, kira-kira ada nggak pesan moral yang Kang Jo mau sampaikan buat sobat Malam Mencekam nih Kang? Ya, berdasarkan pengalaman Kang Jo nih. Iya. Kalau menurut saya mah pada sahabat MM, kita mah kalau lewat ke tempat-tempat begitu, alangkah baiknya kita harus minta permisi dan munajatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta keselamatan gitu aja. Keselamatan dan perlindungan karena saya yang pernah mengalami hal itu. Iya. Gitu aja ya. Oke, sobat Malam Mencekam sekalian, itulah pesan moral yang bisa disampaikan oleh Kang Jo untuk kita semua. Jadi memang segala aktivitas apapun dimanapun kita berada, ya sudah sepantasnya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak bisa pungkiri dunia goib itu ada, tetapi itu tidak ada berkuasa. Bahkan yang berkuasa tetap hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil hikmah positif dan membuang hal-hal negatif. Nah, Kang Jo, seperti di awal tadi kan kami janji nih mau ngasih kenang-kenangan buat Kang Jo nih. Makanya mungkin ya silakan.
wah Mang ini main lempar-lempar aja nih. Jadi kalau Anda menjadi narasumber di Malam Mencekam, Anda akan kami kasih kenang-kenangan juga, ya. Saya serahkan Kang Ya, Jo. terima Semoga kasih. kepake ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Sobat Malam Mencekam sekalian. Terima Saya kasih. Yudi dan tim Malam Mencekam, juga Kang Jo, kita pamit mundur. Sampai ketemu di video-video yang tidak kalah menyeramkan dan horornya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jo. Sama-sama.